Lalu mengapa judi sulit untuk diberantas dan mengapa judi kian digandrungi? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog Cassandra Putranto. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Cassandra. Selamat malam Mas Abraham. Ya, dari berbagai studi, kajian, dan literatur yang saya baca tentang candu perjudian, teori awamnya itu adalah bandar selalu menang. Namun kemudian muncul respon untuk orang tetap mengulang dan tetap mau kembali melakukan perjudian begitu. Mengapa ini bisa terjadi ya? Karena sudah melibatkan kecanduan. Jadi ketika sudah melibatkan kecanduan, tentu saja seseorang tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan impuls dari dalam dirinya untuk tidak melakukan itu. Jadi justru ada dari dalam dirinya itu terdorong untuk melakukan lagi dan lagi. Terutama adalah ketika ada bentuk reward yang diterima, yaitu uang tentu saja ya. Karena ketika menang, selain ada keuntungan finansial, tetapi juga ada keuntungan secara psikologis. Itu ada rasa senang yang sekali lagi dikejar, sehingga akhirnya walaupun kalah kemudian masih ingin lagi karena mengharapkan hadiah atau keuntungan secara psikologis itu berupa rasa senang dan keuntungan finansial. Ciri khusus tidak atau bisa tidak diidentifikasi karakteristik pecandu judi? Ada, tentu saja ada. Karena kalau misalnya memang diperiksakan baik dari sisi psikologis maupun dari sisi fisik ada. Yang jelas ada perbedaan dari sisi fungsi struktur otaknya. Ada bagian-bagian yang cenderung memperoleh sebuah kesenangan dan akhirnya mereka selalu ingin mengejar untuk mendapatkan rasa nyaman tersebut gitu ya. Kalau orang-orang adiksi itu memang ada dorongan untuk mengejar rasa nyaman. Nah, adiksi itu sendiri kan bisa terhadap game, terhadap belanja, terhadap narkoba, terhadap gadget. Nah, ini terhadap permainan judi yang memang yang kita ketahui sekarang mungkin secara konvensional berupa permainan kartu. Tetapi ada juga bentuk lain ya, mungkin dari yang paling sederhana yang sampai paling rumit sekalipun, tetapi ada unsur adiktif dari permainan judi ini. Selain jika unsur adiktif ini bisa menimbulkan kerugian ataupun menyerang kantong-kantong pribadi mereka yang kalah begitu ya, bisa tidak sesungguhnya ini berdampak secara psikis terhadap perilaku judi, pelaku penjudian gitu Pak? Yang jelas kecanduan itu kan tidak terjadi dalam waktu satu malam. Jadi memang dimulai dari awal, pertama-tama dari kecil nih yang jelas ya, ada satu pengalaman-pengalaman yang memang diketahui memberikan rasa nyaman. Yang jelas ketika menang itu ada rasa senang. Mereka bertaruh kecil-kecil, ada rasa senang. Nah yang dikejar itu rasa senangnya, bahwa ketika pada taruhan berikutnya mungkin kalah, nggak nyaman. Tapi karena mengejar rasa senang pada saat menang, terutama ditambah lagi dengan keuntungan finansial yang tadi disebut, sehingga akhirnya mereka melupakan kekalahan tersebut gitu ya. Nah ada satu gangguan di dalam fungsi otak yang juga akhirnya menjadi terganggu, di mana mereka melupakan berbagai aspek negatif dari kecanduan tersebut. Yang mereka ingat adalah rasa senangnya, kenyamanan, kesenangan, terutama adalah ketika mendapatkan manfaat tersebut, sehingga itu yang dikejar. Nah, ini akhirnya juga menjadi suatu penyimpangan karena tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan, sebagaimana halnya khasnya ini adalah sebuah perilaku adiktif, gitu ya. Nah, jadi selain ada gangguan perilaku, ada gangguan emosional, juga ada gangguan pikiran yang oleh karenanya secara keseluruhan ini dimasukkan di dalam sebuah klasifikasi gangguan mental. Oke. Jika ini bisa berdampak mental, kalau kita lihat tadi ya Mbak Cassandra, ada sekitar 49 orang tersangka yang merupakan pelaku perjudian ataupun penjudi ini. Mereka itu dari berbagai latar belakang dan bahkan ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki begitu, dan dari berbagai usia. Mengapa bisa demikian ya?
Ya karena memang ketika mereka mengadopsi perilaku ini, mereka mulainya bisa pada usia berapapun. Tetapi sekali lagi yang jelas mungkin walaupun ada sedikit motif yang berbeda, misalnya mungkin karena ada keinginan untuk memperoleh keuntungan gitu, ada sedikit berbeda di situ. Tetapi ada kebanyakan umumnya pasti karena perilaku adiktifnya. Nah, sekali lagi mereka mulainya bisa pada usia yang berbeda. Apakah mereka masih muda, apakah mulai berusia atau bahkan lanjut usia. Tetapi yang jelas ciri khas daripada orang kecanduan adalah ketidakmampuan mengendalikan dorongan, dimana sudah kalah berkali-kali sekalipun mereka akan terus mencoba karena mengejar rasa senang, ada kemenangan dan karena ada keuntungan finansial tersebut. Nah, persoalannya adalah ketika apabila tidak tersedia media untuk melakukan berjudi, seringkali yang dilakukan atau yang dicari adalah hal yang lain. Yang jelas ciri khas yang lain adalah mereka membutuhkan rasa senang yang tidak bisa diperoleh dengan kegiatan lain. Apabila orang normal bisa memperoleh kesenangan dengan melakukan hobi yang lain, misalnya mungkin olahraga atau masak atau bercengkrama dengan anak misalnya. Nah, orang-orang seperti ini kemungkinannya kecil sekali untuk dia bisa merasakan kesenangan dari hal-hal lain di luar judi, sehingga akhirnya mereka cenderung untuk mengejar perilaku judi itu dengan segala cara gitu ya, baik yang mungkin konvensional ataupun mungkin dengan hal-hal yang ada di sehari-hari, misalnya dengan taruhan atau mungkin dengan cara-cara yang lain, tetapi mereka akan selalu mengejar kesempatan untuk bisa melakukan judi tersebut untuk memperoleh kesenangan. Oke, kalau kita melihat kasus yang kemarin yang digerebek kan adalah judi konvensional, itu di kasino konvensional. Namun kalau kita lihat saat ini maraknya perjudian justru di daring ataupun di situs perjudian online begitu. Ada tidak karakteristik pembeda ini dari kacamata Anda, Mbak Cassandra? Jadi sekarang memang telah terjadi transformasi ya, dari yang konvensional gambling ya, itu akhirnya bergerak ke arah tidak mau kalah dengan hal-hal yang lain, juga bergerak menjadi gambling 4.0 lah sekarang gitu, sehingga akhirnya mulai merambah ke dunia daring juga. Nah, tentu saja ya, ini memungkinkan orang-orang menjadi lebih mudah ya, dan mungkin akan menjadi lebih sulit untuk ditangkap atau lebih sulit untuk dikejar karena karakteristik daripada daring ini sendiri juga sulit untuk dilacak gitu ya. Nah, yang jelas orang pun akhirnya jadi tidak perlu keluar rumah jauh-jauh. Mereka bisa dengan menggunakan handphone di telapak tangannya dan tentu saja menggunakan berbagai media yang mungkin bisa ditawarkan oleh industri gambling secara daring ini. Jika kemudian perilaku buruk ini juga sudah menjadi adiktif begitu ya, ada tidak cara untuk bisa memutus rantai hasrat buruk ini, Bu Cassandra? Sekali lagi bahwa ada kriteria yang paling khas, selain satu tadi tidak mampu mengendalikan dorongan, dua adalah untuk mencari kesenangan ya, yang bahwa memang ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak bertahun-tahun lamanya. Jadi kalau kita juga lihat bahwa judi itu adalah bagian dari kebudayaan, bagian dari kehidupan kita sejak zaman dahulu kala. Mungkin dulu adalah bentuknya sabung ayam atau lain sebagainya, tetapi tentu saja dengan adanya peraturan-peraturan, lalu kemudian kebijakan-kebijakan, dan ini akhirnya dilarang dan tentu saja tidak boleh dilakukan. Tetapi memahami bahwa ternyata masih ada tuntutan kebutuhan dari orang-orang yang tadi seperti saya katakan, satu, mengejar rasa senang, dua, tidak mampu mengendalikan dorongan, sehingga akhirnya para bandar dan mungkin pelaku industri gambling ini atau perjudian ini masih berusaha untuk memanfaatkan situasi dengan menyelenggarakan kegiatan judi ini gitu ya. Nah, selama masih ada orang yang mencari rasa senang dan
tidak mampu mengendalikan dorongan, ya akan selalu ada terus. Nah, untuk memutus itu tentu saja harus bisa mengatasi perasaan senang dan ketidakmampuan mengendalikan emosi dan dorongan dari dalam diri itu. Nah, ini kembali lagi kepada bagaimana seorang individu itu lahir dan dibesarkan di dalam masyarakat. Ya, yang jelas adalah bagaimana seseorang bisa belajar dan memaksimalkan potensi otak dari sejak kecil, kemudian tumbuh kembang sekolah, lalu kemudian masuk ke masyarakat, bahwa mereka harus bisa, satu, memperoleh rasa senang dari hal yang lain yang tidak bersifat judi, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah belajar mengendalikan emosi dari kecil. Nah, ini yang justru akhirnya mungkin gagal dilakukan ketika orang tua atau masyarakat justru tidak mendukung kegiatan ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Cassandra Putranto, psikolog, sudah berbincang bersama kami mengenai fenomena perjudian.